سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ya Said bin Kiai Armi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin udah hataman ya? Apanya? Oh, bismillah. Kemarin pembukaan ya? Kita ulang kembali berarti. Kitab ini diawali oleh musanniful kitab dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal iman wal islam tariqan ilaihi sabila. Wa yaqaman wa aqama lana al ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wa ba'atha ilaina sayyiduna Muhammadan ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulah. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ما سبح مسبح بكرة وأصيلا. أما بعد فهذه قسم وهذه هي رسالة صغيرة من القسمة الأولى مترجمة باللغة الإندونيسية فيما لا بد منه من العقائد الدينية رتبها ذلك لتسهل لحفظها.
ومفهوما لتلاميذ المعاهد الدينية الابتدائية على طريق تعليم وإجازة أبينا الشيخ العلامة الخبر الفهامة شيخ أبي عبيد الله رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته آمين. Kitab ini adalah kitab jilid pertama yang ditulis oleh Musanniful Kitab di dalam menjelaskan tentang aqaidul iman, akidah yang harus kita imani, yang harus kita jadikan prinsip di dalam beragama. Berarti ada jilid keduanya, artinya ada penjelasan yang lebih luas dari apa yang kita baca. Tapi bagi kita, kitab ini sudah cukup untuk kita jadikan pedoman untuk pribadi kita sendiri. Jadi kalau kita itu ada lawan, ada musuh, pakai kitab ini untuk nangkis sudah bisa, tapi nggak bisa buat nyerang. Artinya kita nggak bisa ada orang-orang yang pahamnya salah terus mau kita hujah dengan kitab sekecil ini, nggak bisa. Ada kitab lagi yang lebih luas. Nah, kitab ini khusus untuk pribadi kita, mengamankan diri kita, mengamankan akidah kita dari segala macam kesesatan, dari segala macam ajakan-ajakan orang untuk keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita pegangan dengan kitab ini, insya Allah akidah kita aman dari tersesat. Akidah kita akan sesuai dengan akidah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para sahabatnya, para ulamanya, para pewaris-pewarisnya sampai kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua di dunia bisa membaca kitab mereka dan di akhirat bisa kumpul bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini dimulai dengan perkataan ketahuilah olehmu hai orang-orang mukallaf. Perintah mengetahui bagi tiap-tiap orang mukallaf. Mukallaf tahu ya? Mukallaf orang yang akil balik, kemudian orang yang selamat panca indera, melihat, mendengar, atau salah satunya bisa melihat atau bisa mendengar. Kalau dua-duanya hilang, maka berhenti dia sebagai mukallaf. Jadi orang yang masih ada akalnya, selama masih ada akalnya, dia bisa mendapatkan informasi, bisa diajak untuk komunikasi, maka dia masih berkewajiban melaksanakan perintah-perintah syariah. Batasnya apa? Batasnya usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Atau sebelum 15 tahun apabila sudah balik atau sudah haid, maka mereka sudah termasuk orang mukallaf. Kapan berhentinya mukallaf? Kalau akalnya hilang. Kapan akal hilang? Kalau pikun. Kalau ada orang tua yang sudah pikun usia 60, 70 tahun, maka dia sudah terbebas dari syariat. Sudah nggak usah dipaksa lagi untuk sholat, nggak usah dipaksa untuk zakat. Kenapa? Karena sudah tidak ada persyaratan lagi pada dirinya, akalnya hilang. Maka statusnya sama dengan anak kecil. Ini bagi orang-orang yang sampai tua, sampai mengalami pikun. Maju. Kalau nggak muat ke atas, Jadi bagi orang mukallaf ini mendapatkan kewajiban melakukan aturan syariat.
Sungguhnya pertama yang diwajibkan kepada orang yang telah berakal dan telah baligh itu adalah masuk ke dalam agama Islam. Jadi semua manusia, semua jin, manusia dan jin semuanya yang telah berakal dan telah baligh maka wajib masuk agama Islam. Kalau manusia itu balighnya usia 15 tahun, kalau jin kapan? Sejak diciptakan atau sejak lahir. Begitu lahir, dia langsung berkewajiban melakukan perintah syariat. Kalau ada jin yang enggak mau masuk dalam agama Islam, ada manusia yang enggak mau masuk agama Islam, berarti dia menolak perintah. Nah, orang yang menolak perintah maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Jadi hukum kafir itu enggak sembarangan. Hukum kafir itu datang karena ada perintah dari Allah agar orang-orang yang telah baligh ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi jin juga demikian. Ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, jin kafir sering disebut setan. Jadi makhluknya Allah itu cuma ada jin, malaikat, manusia. Selainnya enggak ada. Jadi setan itu apa? Setan ya jin. Iblis juga jin. Namanya Abal Jan, bapaknya jin, bapak moyangnya jin itu iblis. Iblis diciptakan di mana? Kayak Nabi Adam dong. Iblis diciptakan di dunia. Sebelum Nabi Adam diturunkan, dunia diisi oleh bangsa jin. Penuh. Lalu berbuat kerusakan, hancur dunia ini, maka ada jin-jin yang minta kepada Allah agar dijadikan oleh Allah punya suatu tempat untuk ibadah dengan tenang, maka Allah angkat dia ke langit. Nah, jadilah iblis ini nanti. Jadi dia jin dari dunia, kayak Nabi Isa diangkat ke langit. Maka dia ibadah dengan bangsa malaikat. Begitu Nabi Adam diciptakan, maka dia iri dengan apa yang diberikan oleh Allah, kemuliaan kepada Nabi Adam. Maka iblis ini kemudian membangkang perintah Allah, maka dia diturunkan kembali ke dunia. Nah, iblis pasukannya dari mana? Ya dari jin-jin yang tinggal di dunia dulu itu, yang enggak diangkat ke langit. Karena dia diangkat ke langit, maka di dunia masih penuh dengan jin. Maka siapa saja yang tidak mau masuk agama Islam akan jadi pengikutnya iblis, hingga dia akan menggoda manusia. Maka siapa saja yang tidak mau masuk agama Islam dihukumi kafir. Ada jin kafir, ada jin muslim, ada orang kafir, ada orang muslim. Makanya kamu kalau habis makan ayam, bebek, kambing, makan daging sapi, tinggal tulangnya, kemudian kamu buang tulangnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Dimakan jin muslim. Kalau enggak dipakai bismillah, nanti rayahan rebutan sama jin kafir. Tapi kalau pakai bismillah, jin kafir tidak bisa mendekati daging-daging itu. Kenapa? Tulang-tulang itu nanti oleh Allah akan ditumbuhkan daging lagi. Bukan jin kayak anjing tukang jilatin tulang, bukan. Itu akan jadi alat nanti, tumbuh lagi daging dan dia makan dari situ. Cangkang-cangkang telur. Jadi kalau kita buang sesuatu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan jadi rezeki untuk bangsa jin yang muslim. Kalau tidak bagaimana? Maka akan berebut antara jin muslim dan jin kafir. Tapi kalau manusia enggak begitu. Kalau manusia, kamu membuang sesuatu, namanya membuang
yang dipakai untuk manusia muslim atau kafir, mau pakai bacaan apa aja rebutan, tetap rebutan, kalau nggak ada urusannya. Ini bagi bangsa jin. Jadi kewajiban bagi orang yang berakal, yang sudah balik, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Mau dia lahir bapaknya Kristen, mau dia lahir bapaknya Buddha, mau dia lahir bapaknya Hindu, dia lahir bapaknya mana saja, dia wajib masuk agama Islam. Dan bagaimana bisa masuk agama Islam? Mau dia nggak lahir bapaknya Islam? Allah berikan kepada kita semuanya akal. Maka akal ini menjadi alat untuk bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Kamu lahir bapaknya Islam, kamu juga harus tahu Islam itu benar atau salah. Ada orang lahir bapaknya Kristen, juga harus tahu Kristen itu benar atau salah. Orang lahir bapaknya Buddha, juga harus tahu Buddha itu benar atau salah. Mereka semua, kita semua dikasih akal untuk bisa menimbang itu. Nah, yang salah apa? Yang salah akalnya nggak dipakai menimbang. Lalu ikut saja kata orang tua. Yang bapaknya Kristen ikut pendapat bapaknya tanpa mau mengontrol lagi, tanpa mau mencari tahu ini agama ini benar atau salah. Anggapannya pokoknya kata bapak saya pasti benar. Belum tentu. Kalau kata bapak itu pasti benar, maka dunia ini benar semua kalau begitu. Jadi setiap orang yang punya akal, Allah perintahkan untuk bisa menimbang apa yang dikatakan bapaknya, ajaran itu benar atau tidak. Kalau benar, ikuti. Kalau enggak benar, pilih ajaran yang menyelamatkan. Tidak bisa kita ikut-ikutan kepada orang tua. Nah, kalau ada orang Islam nggak tahu benar agamanya gimana, sama dia dalam kesalahan dan mendapat hukuman dari Allah nanti. Dari arah mana? Dari arah diberi Allah akal, tapi akalnya nggak digunakan. Untung saja kamu lahir bapaknya Islam. Kalau kamu lahir bapaknya Kristen, kafir kamu. Kenapa? Karena akal kamu nggak digunakan. Jadi mau anaknya orang Islam, mau anaknya orang Kristen, wajib berpikir. Gitu. Ini kewajiban berpikir, nggak ngelihat-lihat ini. Anaknya siapa saja yang sudah berakal, Allah perintahkan untuk berpikir, untuk bisa memberikan timbangan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Hingga dikatakan oleh Nabi bahwa kita diperintah thalabul ilm. Sejak kecil diperintah thalabul ilm. Artinya apa? Kita nggak boleh bodoh. Kalau sampai kita bodoh, sampai kita nggak ngerti tentang sesuatu, maka kita tidak akan bisa memilih mana yang harus saya ikuti dan mana yang harus saya tinggalkan. Setelah kita wajib masuk agama Islam, apa kewajibannya lagi? Juga wajib menetap di dalam agama Islam untuk selama-lamanya. Mau itu pahit, mau itu manis. Maka zaman Nabi itu pertama masuk Islam berat, ya? Mengaku Islam kebuk, mengaku Islam siksa. Tapi mereka kokoh hatinya, tetap mengaku sebagai orang Islam walaupun sepahit apapun. Kembali sekarang ini nanti akan jadi orang pegang agama Islam itu panas, pedas, perih, susah. Tapi harus kita pegang. Kenapa? Kalau enggak, kita enggak punya jalan untuk selamat. Bagaimana? Jadi sekarang ini orang ngaku Islam dibully, kiai dibully, ulama dikecilkan. Kenapa? Mulai orang-orang ini mau bersekongkol untuk menyingkirkan agama Islam. Enggak cuma di Indonesia, tapi sedunia. Siapa pemimpinnya? Dajjal. Anak buahnya siapa? Ya ini. Antek-anteknya yang berusaha untuk memberangus orang Islam. Dianggap Islam ini agama yang tidak membawa kebaikan. Padahal sebaliknya, tidak ada satupun di dunia ini orang yang bertetangga dengan orang Islam tidak mendapatkan ketenangan. Tidak ada. Semua orang yang tetangganya Muslim pasti hidup dengan tenang.
Karena Muslim itu sudah diajarkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangganya, menghormati saudaranya seperti menghormati dirinya sendiri. Ini sudah jadi prinsipnya orang Islam, hingga tidak ada orang Islam yang cari-cari perkara, nggak ada. Jadi ini hanya framing, hanya dipublikasikan dengan jelek agar mereka memahami Islam itu sesuatu yang buruk. Apa yang dijadikan julukan apa? Teroris. Karena ada satu sisi orang-orang yang dicetak oleh mereka, dibiayai menjadi Muslim yang jadi teroris, kemudian semuanya dicap sebagai teroris. Ini kesalahan. Jadi kita harus tahu bahwa Islam nanti akan jadi sesuatu yang perih kalau kita pegang, tapi ini tetap kewajiban. Setelah kita masuk ke dalamnya, wajib berpegang pada agama Islam selama-lamanya sampai kita mati. Terus bagaimana caranya masuk ke dalam agama Islam? Caranya masuk agama Islam gampang, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gampang, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya banyak orang-orang Cina, kawan-kawannya Ahok yang pada masuk Islam cuman mau kawin sama anaknya orang Islam. Kan gampang modalnya apa? Cuman ngucapin 2 kalimat syahadat bisa kawin sama anaknya orang Islam. Kan enak. Apa sih syaratnya kawin sama kamu? Oh, syaratnya kawin sama saya masuk Islam. Gimana caranya masuk Islam? Yang ngucapin 2 kalimat syahadat. Apa kalimatnya ini? Gampang. Setiap orang bisa menirukan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka banyak orang yang menipu orang Islam, pura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia masuk Islam hanya untuk mendapat keuntungan di dalam agama Islam. Nah, gimana hukumnya? Orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapatkan keuntungan hanya di dunia. Memang untung. Orang ngucapin 2 kalimat syahadat untung. Apa untungnya? Banyak. Kamu kalau hidup, harta kamu akan dijaga oleh orang Islam. Nyawa kamu dijaga oleh orang Islam. Keluarga kamu dijaga oleh orang Islam. Gara-gara kamu ngucapin 2 kalimat syahadat. Terus kalau kamu mati dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau kamu kawin boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kalau kamu punya warisan dari orang tua, kamu dapat warisannya. Ini hanya gara-gara ngucapin 2 kalimat syahadat. Kan enak ini. Jadi banyak keuntungan yang akan diperoleh di dunia bagi orang yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi keuntungannya hanya di dunia. Dia tidak mendapat keuntungan akhirat. Nah, untuk mendapat keuntungan di dunia dan akhirat bagaimana? Maka orang itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya sekalian. Jadi enggak cuman dohirnya saja yang ngucapin, tapi sampai hatinya pun bersyahadat kepada Allah. Jadi mulutnya bersyahadat, hatinya juga bersyahadat kepada Allah. Hingga dia mendapatkan keuntungan di dunia sampai mendapatkan keuntungan di akhirat. Kan banyak orang-orang munafikin. Di zaman Nabi kelihatan ini munafik, ini munafik, ini munafik. Artinya apa? Dohirnya syahadat, tapi batinnya menolak kepada Allah. Terus di mana orang munafik ini? Ya nggak bisa dibunuh. Kenapa? Wong kelihatannya syahadat, salat bersama kita, makan bersama kita, duduk bersama kita, tapi hatinya tidak mengimani Allah. Dia sengaja masuk komunitas kita untuk mendapat keamanan, mendapat perlindungan, mendapatkan kemudahan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan kemuliaan, keutamaan nanti di akhirat. Jadi kita diwajibkan oleh agama untuk masuk dalam agama Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kamu sah jadi orang Islam di dunia. Kalau ingin sampai sah di akhirat bagaimana? Kamu harus memahami makna 2 kalimat syahadat. Makna,
bukan terjemahan, bukan. Terjemahannya kan, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini arti secara terjemahan. Kalau syahadat pakai bahasa Arab, terjemahan Indonesia ya begitu. Tapi yang dimaui bukan terjemahannya, tapi maknanya. Apa itu maknanya? Ini yang mau kita kaji nanti. Apa sih makna yang harus kita miliki sebagai orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kalau kita sudah mengucapkan syahadat tapi nggak ngerti maknanya ini, maka kita tidak akan selamat sampai di akhirat. Kita dianggap orang yang tidak mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi memahami makna yang telah diucapkan dari 2 kalimat syahadat. Jadi caranya masuk wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat serta mengerti maknanya. Karena menurut salah satu madhab, madhab ini adalah orang-orang yang berdiri menegakkan sesuatu dikala sesuatu itu tercerai-berai. Zaman Nabi semuanya teratur, semua diatur sama Nabi. Hukum, aturan, presidennya, hakimnya, semua yang atur Nabi semuanya. Sehingga semua rapih. Setelah sahabat berjalan, ganti ke sahabat sampai kepada tabi'in, maka mulai banyak perbedaan pendapat. Dari mulai cara baca Qur'annya mulai beda, cara memahami Qur'an mulai beda, menafsirkan Qur'an mulai beda, cara hukum fikih mulai berbeda-beda ini. Lalu muncullah orang-orang yang bersepakat mengatur sebuah aturan bahwa cara sholat harus begini. Nah, ini namanya madhab. Mereka muncul untuk menata manusia, menata umat Islam yang sudah mulai berbeda pendapat. Enggak, saya pegangnya Quran hadis. Tidak bisa, enggak bisa. Kamu tidak akan bisa sholat kalau hanya pegang Quran dan hadis. Kamu harus pegang kepada madhab. Kenapa? Karena kalau kamu mau sholat pakai Quran hadis, kamu harus cari hukumnya. Mana di Quran hukumnya sholat, mana di hadis hukumnya sholat. Kamu enggak akan mampu. Kita bukan ahli Quran, kita bukan ahli hadis. Jadi orang-orang yang mengatakan ayo kembali pada Quran hadis, maka ini orang-orang yang mengajak kita goblok, bukan ngajak kita pinter, bukan. Kalau ngajak kita pinter, mestinya ayo kembali ke ulama. Kenapa? Karena dari ulama lah kita bisa pahami Quran, bisa pahami hadis. Begitu mestinya. Bagaimana orang kok nggak mau bermadhab? Nggak usah pakai madhab, langsung Quran hadis. Zaman Nabi nggak ada madhab. Ya nggak ada madhab zaman Nabi. Bagaimana mau pakai madhab? Mau semua menginduk ke Nabi. Lah setelahnya inilah berbeda-beda ini, maka muncul madhab untuk menyatukan umat kembali. Maka nyata setelah muncul Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, umat Islam tertata semuanya. Yang ikut Syafi'i maka ikut Syafi'i semuanya. Yang ikut Hambali maka ikut Hambali, yang ikut Maliki ikut Maliki. Maka umat Islam semuanya dalam satu wadah. Ini disebut namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita nggak ikut madhab, berapi nggak ikut madhab. Kalau ada orang yang mengajak kita ayo kembali pada Quran hadis, sama aja ngomong kamu harus ahli hadis dan kamu harus ahli Quran. Nggak semua orang bisa begitu. Nah kalau sekarang saya tanya begini, ketika ada orang ngajak saya kembali pada Quran hadis, tapi saya nggak bisa, saya nggak paham Quran, saya nggak paham hadis. Terus saya tanya, gimana keadaan saya? Kamu ikut saya aja, sama aja bohong namanya. Kalau konsekuen mengajak ajaran itu berarti semua pengikutnya harus paham Quran seperti Nabi dan sahabat-sahabatnya, begitu. Kalau kita ketemu orang awam terus kamu ikut saya aja, kalau nggak paham Quran ikut saya, ya mending ikut Imam Syafi'i dong. Mending ikut Imam Madhab, ngapain ikut kamu? Berapa hadis yang kamu hafal? Berapa ayat yang kamu hafal? Imam Syafi'i 1 juta hadis dia hafal. Nah, kamu boro-boro. Hadisnya di HP, HP-nya mati, selesai. Casnya habis, selesai. Aduh, hadisnya apa tadi ya?
Jadi perlu jangan menghayal lah. Kita kalau pengen selamat kembali ke madhab, ikut kepada pendapatnya para ulama, maka ini akan aman. Kalau orang tua kita dulu ngajarinnya apa? Orang yang ngajak kita kembali pada Quran hadis itu sama aja orang itu ngajak kita memahami Quran, memahami hadis. Quran itu dijelaskan, dipahami pakai hadis. Tafsir yang paling hebat, yang paling kuat menafsiri Quran pakai Quran. Di ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itu tafsir yang paling istimewa. Kalau sudah nggak bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, baru ngambil hadis. Jadi Quran ditafsiri dengan hadis. Berarti untuk menjelaskan Quran perlu hadis. Sama saja kalau kita kepingin memanfaatkan air panas. Kamu punya air panas, godok air panas, mau kamu pakai nyeduh kopi. Kopinya mau kamu manfaatkan ini untuk pakai air panas. Maka kita butuh gelas untuk memudahkan agar kita bisa mengaduk kopi dengan air panas. Lah kalau nggak usah pakai gelas, langsung kembali ke air panas dan kopi, ya kan berat. Kopinya taruh mulut, air panas taruh mulut, kamu kocok, telan. Bisa begitu. Jadi gelas itu jadi apa? Media untuk memudahkan kita menuang air panas itu. Lah gelas itu namanya ulama, namanya madhab. Begitu. Kalau nggak pakai madhab, kamu akan kerepotan untuk bisa memahami Quran dan memahami hadis. Lah menurut madhab, ada salah satu madhab yang berpendapat bahwa apabila seseorang itu tidak memahami akidah dengan benar, maka dia tidak menjadi orang yang disebut beriman sampai di akhirat. Jadi imannya hanya sampai di dunia saja. Syahadatnya hanya diterima sampai di dunia. Ini salah satu madhab berpendapat demikian. Lah madhab lain pendapatnya apa? Enggak apa-apa. Kalau ada orang Islam yang dia masuk Islam mengikuti bapaknya saja, tetap dia jadi orang Islam sampai dia mati dan sampai di akhirat. Berarti ada berapa ini? Ada dua madhab. Satu mengatakan walaupun anaknya orang Islam, kalau dia enggak berpikir, enggak mengetahui akidah, dia tidak selamat sampai ke akhirat. Satu lagi mengatakan kalau dia anaknya orang Islam, dia telah bersyahadat, dia ikut orang tuanya, tetap dia selamat sampai di akhirat. Berarti ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama ini pendapatnya sedikit ulama. Pendapat yang kedua pendapatnya yang lebih banyak ulama. Pendapat yang pertama ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Semua ulama sepakat orang Islam gak boleh bodoh. Kenal Allah tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus mengenal sifat-sifat Allah dengan berpikir sendiri, mengetahui kebenaran. Tidak boleh, dari mana kamu tahu adanya Allah? Katanya orang tua. Oh gak boleh ini. Kamu gak selamat kalau pendapatnya begini. Jadi kalau ada orang Islam punya akal, gak bisa melihat dalil yang nyata, langit, bumi, segala ciptaan Allah jelas membuktikan Allah ada, gak bisa berpikir, ya ini gak selamat. Kenapa gak selamat? Karena dia meninggalkan salah satu perintah Allah. Ketika diberi akal, dia tidak mau berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga orang yang tidak mau berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah menjadi bukti adanya Allah, bagaimana? Akan menganggap nantinya selain Allah bisa menciptakan sesuatu. Ini yang barat. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran. Salah satu perintah, salah satu larangan Allah apa? La tusyriku billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Saya tanya, Allah punya sekutu enggak? Enggak punya. Allah enggak ada sekutu. Allah itu esa, tidak punya
Lah, kalau Allah tidak punya sekutu, kenapa kita dilarang mensekutukan Allah? Yang namanya larangan itu pantasnya barangnya ada. Contoh, Nabi Adam dilarang makan buah khuldi. Buah khuldinya ada nggak dulu di langit? Ada. Maka dilarang Nabi Adam makan buah. Setelah manusia turun ke dunia, di dunia ada nggak larangan makan buah khuldi? Kenapa nggak ada? Pokoknya nggak ada, ngapain dilarang gitu. Pokoknya aja. Lah ini dilarang kamu menyekutukan Allah. Nah, sekutunya ada nggak? Sekutunya ada nggak? Lah kok dilarang? Kenapa dilarang? Kenapa dilarang mensekutukan Allah? Wong Allah itu nggak punya sekutu. Karena ketika kamu tidak bisa menemukan keesaan Allah, kamu akan menganggap ada selain Allah yang bisa menciptakan. Ini yang disebut syirik. Kamu akan menganggap nanti api bisa membakar, pisau bisa memotong, matahari bisa menyinari, nasi bisa mengenyangkan, obat bisa menyembuhkan. Semua di dunia ini akan kamu anggap Tuhan. Di dunia ini akan kamu anggap sesuatu itu bisa menciptakan sesuatu yang lainnya. Hingga kamu tidak bisa nemu siapa pencipta yang utama. Mata kamu ketika melihat sesuatu harus memutuskan siapa penciptanya. Coba, ini berat. Kalau kamu lihat ada api nempel kertas, kemudian kertasnya terbakar. Yang kamu lihat, yang bakar siapa? Bisa terbakar sendiri, bisa dibakar orang. Yang bakar itu api atau Allah? Api. Allah. Lah, api kerjanya ngapain? Kamu lihat kertas sama api bergandengan, kemudian muncul terbakar. Yang menjadikan terbakar siapa? Api apa Allah? Mata kamu, saya tanya, mata kamu ngelihatnya apa? Api. Itu kelihatan apa kenyataan? Kelihatan apa kenyataan? Kamu melihat orang motong buah pakai pisau, kemudian buahnya terbelah. Yang kamu lihat pakai mata, yang membelah siapa? Pisau. Itu kelihatannya apa kenyataannya? Kamu melihat Superman terbang pakai sayap, itu kelihatannya apa kenyataannya? Nah, kenyataannya bagaimana? Kenyataannya Superman bisa terbang nggak? Yang terbangin siapa? Yang terbangin siapa? Sutradara. Berarti apa yang kamu lihat pakai mata, harus kamu temukan siapa penciptanya. Kalau mata kamu kemudian memutuskan yang kelihatan itulah penciptanya, kamu tertipu. Ini yang disebut kamu mensekutukan Allah, menganggap ada selain Allah bisa menciptakan sesuatu. Coba, ini yang diwajibkan. Kenapa kita diwajibkan untuk ngaji ilmu ini? Agar kita bisa memutuskan apa yang kelihatan di mata kita ini semua penciptanya hanya Allah. Adapun kelihatannya api bisa membakar, pisau bisa memotong, obat bisa menyembuhkan, itu kelihatannya, bukan kenyataannya. Jadi kalau kamu kok dipukul orang, mata kamu biru, marah nggak kira-kira? Nggak boleh marah dong harusnya. Kenapa? Karena kelihatannya orang itu membuat kita biru mata. Tapi kenyataannya nggak demikian. Kalau kamu tidak bisa berpegang pada makna ini, selamanya kamu dalam mensekutukan Allah. Selamanya kamu dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang Allah.
Jangan kamu sekutukan aku, maknanya segala yang terjadi itu hanya aku yang memunculkannya. Tidak ada selain Allah yang memunculkan apapun. Itu loh. Lah, orang yang nggak mau berpikir tentang itu nggak bisa nemu ini lah. Kalau nggak bisa nemu ini bagaimana? Berarti dia berjalan dalam kesyirikan. Ketika itu dibawa mati, berarti matinya nggak selamat. Dia bersyahadat, ngaku Allah Tuhan, tapi hanya di mulut. Hatinya tidak bisa mengakui kalau Allah itu hanya Esa Tuhan dan hanya Dia pencipta utama. Jadi mata ini banyak menyesatkan kamu. Kalau mata itu kamu andalkan untuk memutuskan sesuatu. Coba. Kamu ngelihat di jalan ramai, kamu ngelihat orang bisa begini, kamu ngelihat apa yang kelihatan di mata kamu yang jumlahnya jutaan itu harus kamu kembalikan. Ini hanya kelihatannya. Coba. Ini kalau nggak kamu kaji begini nggak ketemu, kamu nggak bisa. Ngajunya Quran aja sampai bego kamu nggak nemu. Orang yang hafal Quran ini dengar nih, orang yang hafal Quran belum dapat jaminan masuk surga, belum ada. Hafal Quran ini apalagi kayak kita cekak-cekuk Qurannya. Lah terus yang jadi jaminan kamu masuk surga itu apa? Ya mengesahkan Allah. Karena banyak orang baca Quran malah syirik kepada Allah. Seperti orang pegang Injil, syirik kepada Allah. Orang pegang Taurat, syirik kepada Allah. Ada? Banyak. Jadi pegang Quran gak jadi jaminan kamu mentauhidkan Allah. Makanya kalau kamu gak kaji ilmu ini akan jadi keadaan kamu selalu melangkah dalam mensekutukan Allah. Tapi kita gak berasa. Kita anggap Allah itu Tuhan. Tapi ketika kamu ngerokok, yang bakar rokok siapa? Api. Ketika ngeluarin kebul, yang ngebulin siapa? Tembakau. Ini kita nggak berasa tiap waktu dalam kesyirikan terus kita. Saya ngangkat gelas, yang ngangkat siapa? Tangan saya. Boro-boro tulang-tulang ini bisa bergerak. Ini kelihatannya saja, ini angkat kelihatannya. Ini Allah menjadikan bersamaan gelas terangkat dengan tangan saya. Kamu jangan tertipu dengan apa yang terlihat. Jadi ini ilmu yang luar biasa. Kalau kamu bisa paham ilmu ini, kamu akan bisa mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kamu nggak paham ilmu ini, kamu selamanya akan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Kamu anggap yang kamu lihat itulah yang menghasilkan sesuatu. Kalau ada orang bacok, orang cek keluar darahnya, ya ini pisau ini yang bacok, ya orang ini yang disalahkan. Nah hakikatnya bagaimana? Ya itu kenyataannya. Wah ini tertipu. Ini tertipu jadinya. Orang tidak bisa melihat kalau Allah pencipta segala sesuatu. Makanya nih menurut salah satu madhab kita diwajibkan ngaji ilmu tauhid. Yang kewajibannya itu sampai wajib pokok. Kalau sampai kamu nggak ngerti ini, terus kamu melangkah pada kesyirikan, maka kamu di dalam kesesatan. Ini yang disebut oleh Nabi bid'ah yang berbahaya. Alaikum bil muhdatsatil umur. Fa innal muhdatsatil umur bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun. Nabi pesan, hati-hati kamu dengan perkara-perkara baru. Apa perkara baru? Meyakini, memahami atau tertipu dengan yang terlihat dianggap itu kenyataan. Menganggap ada selain Allah bisa menimbulkan sesuatu. Kamu dalam kesyirikan. Bid'ah yang nyata ya ini. Ini yang bid'ah yang termasuk bid'ah yang ditakutkan Nabi pada umatnya, yang bawa umatnya langsung tersesat di dalam api neraka. Hati-hati kamu kalau begitu. Jangan sampai tersesat kita dalam keadaan bid'ah. Jadi kalau baca tahlilan, baca maulid itu bukan bid'ah yang menyesatkan ke neraka, bukan. Kalaupun dianggap bid'ah, itu bid'ah kesalahan yang kecil gitu loh. Kalaupun dianggap bid'ah, itu bukan bid'ah yang membahayakan.
Jadi kita harus pahami mana posisi bid'ah yang berbahaya, mana posisi bid'ah yang tidak berbahaya. Pisahkan ini, maka kamu akan selamat nanti. Kadang kita ini lihatnya bid'ah itu apa sih? Ya perkara baru yang di zaman Nabi enggak ada. Maulid di zaman Nabi ada, tahlil di zaman Nabi ada. Hanya kemasannya enggak seperti yang sekarang. Beda kemasan, begitu loh. Lah beda kemasan berarti bukan bid'ah. Bid'ah itu yang sama sekali tidak ada kemasan di zaman Nabi, itu bid'ah baru, begitu loh. Seperti apa? Ya ini, meyakini ada selain Allah yang menjadikan. Nabi SAW dalam perang Badar pernah ngambil pasir, kemudian pasir ditebarkan kepada musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya semuanya terkena pasir, matanya ada yang sakit, ada yang sampai semua perang Badar kalah. Muslim dalam keadaan menang. Selesai kemenangan, bahagia umat Islam. Terus turun ayat wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hei asyrafar rusli, wahai Nabi Muhammad, yang melempar itu bukan kamu, tapi aku yang melempar itu. Allah mengingatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Hingga sahabat pada masa itu gak ada sahabat yang pede kita berjuang, enggak. Ini atas pertolongan Allah. Selalu begitu. Tidak pernah menyandarkan ada kemampuan pada dirinya, kekuatan gak ada. Semuanya atas pertolongan Allah. Kita dimenangkan, kita dikuatkan, ini semua atas pertolongan Allah. Inilah yang diajarkan Nabi SAW pada sahabat-sahabatnya. Lah kalau kita nggak kembali ke arah itu, berarti kita bid'ah dengan kemasannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang bahaya. Hingga kita diingatkan kewajiban ngaji ilmu tauhid. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang ikut-ikutan masalah akidah. Kalau ikut-ikutan bagaimana? Bapak saya kan udah Islam, yang penting saya ikut bapak saya. Berarti sekarang iman kamu diperselisihkan, iman kamu dipertanyakan, iman kamu nggak jelas berarti sekarang ini. Apa? Satu ulama mengatakan sah, satu ulama mengatakan tidak sah. Itu bagaimana? Kita berarti dalam posisi diperselisihkan. Nah, kalau kamu ingin aman, jangan kamu dalam posisi diperselisihkan. Cari posisi yang paling aman di mana ulama semuanya sepakat kalau itu sah. Begitu loh. Nah, yang disepakati ulama apa? Yang disepakati ulama, orang yang iman kepada Allah itu yang imannya sah harus disertai dengan mencari dalil atau berpikir menemukan dalil. Orang yang imannya disertai dalil, maka imannya sah menurut kesepakatan para ulama. Jadi kita ini akan aman posisinya kalau kamu sudah iman kepada Allah dengan dalil. Apa bedanya yang pakai dalil sama yang nggak pakai dalil? Ya beda. Yang pakai dalil akan aman dari keraguan-raguan. Kamu nggak akan pernah ragu lagi tentang keesaan Allah. Kenapa? Kamu punya dalil. Yang nggak punya dalil, ketika datang orang meragukan, datang orang mengajak dia, datang orang dalam kebimbangan. Kalaupun dia bertahan, dia akan bertahan dengan kata-kata apa? Saya tetap di sini karena orang tua saya. Kalau orang tua saya ini selamanya, nggak akan bergeser dari sini saya. Seperti orang-orang Arab mempertahankan agamanya ketika Nabi datang. Ketika Nabi datang ke orang Arab, apa kata orang Arab? Muhammad, saya sudah punya agama dari moyang-moyang saya. Kamu nggak usah ikut lagi nambahin agama untuk saya. Ini kebodohan. Nabi, apa kata Nabi ketika mendengar jawaban itu dari orang-orang Arab? Kata Nabi apa? Kamu dan orang tua kamu goblok semua. Marah orang Arab dikatakan goblok. Kenapa? Karena kamu nggak mikir, orang tua kamu juga
nggak mikir. Maksudnya ketika orang tua kamu mutusin Lata ini Tuhan, Uzza ini Tuhan, Manan ini Tuhan, Hubal Tuhan, orang tua kamu lagi nggak mikir waktu mutusin itu. Lah kamu yang ngikutin juga nggak mikir, berarti kamu dan orang tua kamu goblok semua. Karena waktu memutuskan itu nggak dalam keadaan berpikir, gitu loh. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal kita, bisa memahami tentang segala yang diciptakan oleh Allah dan bisa mengantar kita menemukan bahwa penciptanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tuntun satu persatu. Apa buktinya api tidak membakar? Apa buktinya pisau tidak memotong? Apa buktinya nasi tidak mengenyangkan? Apa buktinya obat tidak bisa menyembuhkan? Nanti satu persatu akan kita kupas hingga kita jelas bahwa tidak ada di dunia ini yang punya kemampuan, yang punya kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikut salah satu madhab yang mengatakan bahwa orang yang imannya tidak disertai dengan ma'rifat, maka imannya diperselisihkan. Artinya keadaan tersebut adalah keadaan yang tidak mengerti maknanya dua kalimat syahadat dan enggak mengerti maknanya sekalian. Maka ketika kita tahu ini, maka mari kita ajak saudara-saudara kita tekankan saudara-saudara kita giatkan anak-anak kita dalam mengajarkan ilmu tauhid agar mereka semuanya bisa memahami dua kalimat syahadat disertai mengerti maknanya. Kenapa demikian? Banyak orang Islam, banyak orang ngaku Islam tapi nggak ngerti dari mana asalnya dia jadi orang Islam. Coba saya tanya, kamu jadi orang Islam itu asalnya bagaimana? Kok tahu-tahu sekarang jadi orang Islam? Asalnya bagaimana? Tuh. Selalu itu jawabannya. Dan itu jawaban rata-rata orang begitu. Salah jawabannya. Ya bener. Ini contoh. Kalau saya tanya ke yang lain, akan sama jawabannya seperti itu. Jadi yang benar, orang yang mengucapkan, yang ngaku dirinya sebagai orang Islam, asalnya dari mana? Asalnya karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu doang. Mau bapaknya kafir, mau bapaknya setan, mau bapaknya iblis, gak ada urusan. Kalau kamu kok lahir terus kamu ngucapin dua kalimat syahadat, ketika balik kamu jadi orang Islam. Begitu loh. Jadi asalnya orang itu jadi orang Islam karena ngucapin dua kalimat, bukan karena bapaknya Islam, bukan karena gaul sama bukan. Ini kamu tanya di luar banyak yang nggak ngerti. Coba, Pak, kenapa kamu jadi orang Islam? Kenapa kok KTP kamu? Bapak saya Islam, saya apa hubungannya? Emang Islam keturunan? Kan nggak ada agama keturunan. Kalau agama keturunan sedunia Islam semua. Kenapa? Sedunia anaknya Nabi Adam. Nabi Adam orang Islam. Maka sedunia ini Islam semua. Kalau Islam itu keturunan. Jadi kita jadi orang Islam bukan karena bapak kita Islam, bukan. Kita jadi orang Islam karena kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu loh. Kalau kamu nggak ngucapin kalimat ini, kamu walaupun bapaknya Islam, kakaknya Islam, kakeknya Islam, keluarganya Islam, kamu nggak jadi orang, enggak, begitu loh. Walaupun sekeluarga kamu, semua moyang kamu semuanya Islam, kalau kamu nggak pernah ngucapin dua kalimat syahadat, kamu nggak jadi orang Islam, gitu loh. Jadi kita jadi orang Islam bukan karena orang tua, bukan karena yang lain, tapi kita jadi orang Islam karena kita telah mengucapkan kata kunci untuk masuk Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Nah sekarang berarti posisi kita sebagai orang Islam di dunia. Nah
Agar bisa selamat sampai akhirat bagaimana? Maka kita harus tahu Islam itu agama yang betul-betul benar. Saya tahu kebenaran Islam dan saya tahu Allah itu betul-betul Tuhan dan menyadari betul-betul Nabi Muhammad itu utusan Allah tanpa ikut-ikutan orang tua. Itu namanya kamu mandiri beragama. Kalau sudah demikian, maka kamu akan selamat di dunia sampai di akhirat. Kamu nggak akan berubah lagi keyakinannya, hingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama para sahabat, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi dari makna inilah kita ingin mengajak kawan-kawan kita semuanya untuk bisa ngaji ilmu ini agar mereka tahu bagaimana asalnya mereka semua jadi orang Islam. Dari mana asalnya kita semua jadi orang Islam. Jadi bukan karena orang tua, bukan. Orang tua nggak ada urusan sama Islam kita, nggak ada. Orang tua ngelahiri badan kita. Jadi orang tua itu melahirkan badan kita. Kalau yang mengatur Islam kita siapa? Ya 2 kalimat syahadat tadi. Kalau kamu kok nggak ngucapin ini, kamu nggak akan bisa jadi orang Islam walaupun badan kamu keluar dari tubuhnya orang Islam. Ini yang jadi pedoman hingga kita tahu apa yang jadi pokok yang harus kita utamakan. Ini pembukaan kita hari ini, membuka kalimat bahwa kita diperintahkan untuk masuk Islam dan menetap selama-lamanya dalam Islam, dan kita untuk masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya sekalian. Mari kita ajak kawan kita, saudara kita, kalau kita peduli sama mereka, ayo kita ajak untuk ngaji agar mereka betul-betul bisa mendapat keselamatan di dunia sampai di akhirat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana rabbana. Fatub alaina taubah wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعز صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.